Posisi awal atau home row. Posisi awal atau biasa disebut home row adalah di mana pada posisi ini sangat strategis untuk memudahkan Anda dalam menjangkau semua tombol huruf yang ada pada keyboard. Caranya sebagai berikut. Letakkan semua jari kiri Anda selain jempol di tombol ASDF. Pada huruf F biasanya terdapat benjolan. Jadikan itu sebagai penandanya. Letakkan semua jari kanan Anda selain jempol di atas tombol JKL titik koma. Pada huruf J biasanya terdapat benjolan. Jadikan itu sebagai penandanya. Letakkan kedua jempol Anda di atas tombol spasi. Untuk tombol huruf yang berwarna biru harus ditekan dengan jari kelingking. Untuk tombol huruf yang berwarna ungu harus ditekan dengan jari manis. Untuk tombol yang berwarna hijau harus ditekan dengan jari tengah. Untuk tombol huruf yang berwarna merah harus ditekan dengan jari telunjuk kiri. Dan untuk tombol huruf yang berwarna kuning harus ditekan dengan jari telunjuk kanan. Drilling. Drilling untuk menghafal posisi huruf pada keyboard. Drilling adalah mengetik deretan karakter secara berulang-ulang. Cara yang mudah tetapi manjur agar Anda cepat menghafal posisi huruf yang ada pada keyboard yaitu mengetik huruf. Misalnya Q, A, Z. Q, A, Z, A, Z, Q, A, Q, Z, Z, A, Q. Ketik secara berulang-ulang hingga menjadi panjang beberapa kali. Sehingga jika Anda melakukannya secara terus-menerus, cepat atau lambat, Anda akan menghafal posisi huruf yang Anda ketikkan tadi. Maka selain drilling, maka Anda harus juga melakukan latihan selain QAZ, juga WSX, EDC, RFI, TGB, P titik koma garis miring OL titik IK koma UJM YHN, dan juga latihan drilling yang lain yang ada di bahan presentasi. Lakukan sebanyak mungkin agar jari Anda bisa menghafal. Pengenalan Windows. Taskbar bagian yang berguna sebagai indikator jendela yang terbuka. Di bawah ini taskbar. Di dalam taskbar terdapat ikon-ikon yang menandakan jendela yang aktif saat itu. Shortcut adalah kumpulan program atau folder atau satu program eksekusi yang dapat langsung dibuka dan dijalankan. Ini contoh shortcut. Wallpaper adalah tampilan dasar Windows yang dapat diganti sesuai dengan keinginan user. Ini wallpaper. Jendela atau window tempat menampung program aplikasi, dokumen, serta ikon-ikon program. Ini jendela window yang terbuka sekarang. Bagian-bagian jendela atau window. Ikon jendela. Bagian pojok kiri atas yang berbentuk sebuah gambar yang mewakili jendela yang dibuka. Ini contohnya. Title bar, bagian teratas dari jendela yang digunakan untuk menampilkan judul dari dokumen atau aplikasi yang terbuka saat itu.
Misalnya di sini, di judulnya, atau ini, main menu. Menu utama yang terletak di bawah title bar berguna untuk mengakses fungsi-fungsi yang diakomodasi oleh aplikasi tersebut. Atau, contohnya, ini. Work area bagian utama dari aplikasi untuk menampilkan isi dari aplikasi itu sendiri. Misalnya yang di sini. Atau ini, work area. Control box, kotak yang terletak di bawah bagian kanan atas. Ini. Dari jendela yang berfungsi untuk menutup aplikasi dan mengubah ukuran jendela aplikasi. Ini minimize, maximize, dan close tutup. Microsoft Word. Berikut ini adalah beberapa istilah yang akan dipakai dalam mengoperasikan Microsoft Word. Hotkey atau shortcut berupa kombinasi beberapa tombol tertentu pada keyboard yang menyebabkan program aplikasi yang sedang berjalan untuk melakukan suatu proses tertentu. Ribbon tab pada Microsoft Word, perintah-perintah sudah ditampilkan dalam grup-grup terpisah. Ini adalah beberapa contoh hotkey atau shortcut. Silahkan pelajari lebih lanjut apa kegunaannya. Misal, Ctrl A untuk memilih semuanya, Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl C untuk mengcopy. Ribbon untuk pengaksesan ribbon dapat dilakukan dengan mouse atau klik atau dengan menekan tombol F10. Saya tekan F10. Tampil huruf atau angka pada ribbon diikuti dengan menekan huruf atau angka untuk memilih menu. Misalnya saya tekan H, home, dan seterusnya. Dan ini adalah beberapa ribbon yang ada di Microsoft Word. Margin. Margin merupakan batas tepi penulisan teks dengan tepi kertas. Semakin besar ukuran margin, maka akan semakin jauh teks dengan tepi kertas dan sebaliknya. Untuk mengatur margin, kita pilih Back Layout, kemudian Back Setup, pilih margin. Pilih salah satu pilihan yang tersedia. Jika ingin mengatur margin secara manual, silakan klik pada Custom Margin. Semakin besar ukuran margin, maka akan semakin jauh teks dengan tepi kertas dan sebaliknya. Merubah format satuan margin. Buka Microsoft Word-nya, klik pojok kanan atas, klik File. Terbuka menu, pilih Option. Terbuka lagi menu, kemudian pilih Advance. Akan muncul lagi menu. Tarik ke bawah sampai menemukan Measurement. Di sini, ubah ke sentimeter atau ukuran satuan lain yang diinginkan. Sekarang, lakukan beberapa hal berikut. Aturlah margin, top-nya menjadi 4, left-nya 4, bottom-nya 3, right-nya 3, dan ukuran kertas A4. Indentasi dan tabulasi atau tab setting. Indentasi yaitu pengaturan paragraf berupa batas kanan dan kiri
setelah pengaturan paragraf agar baris pertama menjorok ke dalam. Jika Anda menekan tombol Enter, maka indentasi akan berakhir. Di sini ada beberapa indennya. Di sini first line, indent, left indent, hanging indent, ini right indent. Kemudian pilihannya, saya pilih paragraf kedua, saya geser, setelah indent, saya geser indentnya, dan seperti ini. Lihat, atau saya pilih left indent, jadi seperti ini keduanya. Ini right indent, bisa seperti ini. Columns. Dengan Microsoft Word, Anda dapat mengetik dokumen berbentuk model kolom. Fitur kolom biasanya digunakan untuk mengatur teks seperti pada koran atau jurnal penelitian. Kita ketik teks di bawah ini di Microsoft Word. Ini hasilnya. Pilih tab page layout ini, kemudian pilih columns, kemudian pilih more columns. Tentukan pilihan pada preset jumlah kolom yang akan dipilih. Di sini kita pilih 3. Di sini jumlah kolomnya 3. Berikan line between, ada garis di bawahnya. Kemudian di sini ada apply to selected text atau whole document. Ini akan diimplementasikan pada teks yang dipilih saja, selected text, atau seluruh dokumen. Kita pilih selected text. Tekan OK. Ini hasilnya.